3, 2, 1. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian terjemah lafziyah, yang mana pada minggu yang lalu kita membahas di surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan 10, dan malam hari ini kita lanjutkan di surat At-Tariq ayat ke-11 sampai ke-17, yang mana surat At-Tariq ini terdiri dari 17 ayat. Jadi malam hari ini kita tuntaskan dalam pembahasan di ayat 11 sampai dengan ayat ke-17. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanallah, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan bersama mentahsin tilawah atau bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatir raj', wal ardi dzatis sad', innahu laqaulun fasl, wa ma huwa bil hazl, innahum yakiduna kaida, wa akidu kaida, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, kita lihat satu persatu di ayat ke-11. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, di sini ada mad wajib muttasil, yang mana ada huruf hamzah di dalam satu kata setelah adanya mad tabi'i, dzatir raji'. Jadi kita temukan di sini ada dua huruf, yang mana sebelum huruf akhir itu ada tanda sukun, kemudian karena ada waqaf maka kita sukunkan. Yang tadinya roja'i menjadi roja', ya, roj', tetap ada pantulannya, ada kolahnya, ya, roja', ya. Wal ardi dzatis sad', sama sad', jadi ada pantulan namun kita tahan di dalam huruf ain, ya. Di ayat ke-13 inna, ya, seperti biasa kita sudah pernah bahas, ada nun atau mim bertasdid disebut dengan gunnah. La qaulun fasl, ya, sama kita temukan lagi ada sukun kemudian diakhiri dengan waqaf, ya, fasl, ya. Wa ma huwa bil hazl, ya, ha, bil hazl, ya. Juga ada kita temukan huruf lam di akhir waqaf, maka harus dimatikan. Innahum yakiduna kaida, ya, kaida. Nah, ini apabila kita temukan ada fathatain di akhir daripada ayat, yang mana apabila kita lihat
insya Allah setiap huruf atau setiap kata dalam bahasa Arab apabila diakhiri dengan fathatain, ya, pasti ada alifnya. Ini adalah sudah khas daripada Al-Quran ataupun bahasa Arab. Maka ketika kita temukan kaida dibaca kaidan, dibaca kaida. Ini dalam hukum tajwid disebut dengan mad iwad, ya, mad iwad. Ya, ini namanya mad iwad. Apabila ada fathatain di berhentian waqaf atau di akhir ayat. Wa akidu kaida sama, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, ya. Yang perlu dicatatan di amhilhum, ya, ini tidak boleh kita tahan amhilhum ruwa, ini yang sering terjadi kesalahan amhilhum ru, nah, karena mungkin faktor perubahan dari awalnya mim kemudian menjadi ro, makhrajnya mim kemudian ro, jadi ada penahanan di situ, ya. Amhilhum ini tidak boleh kita tahan amhilhum ru, nah ini tidak boleh, tapi kita putus amhilhum ruwaida. Nah, ini yang terpenting karena dalam hukum mim bersukun, ya, mim sukun hukumnya ada 3. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, nah, ini disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, kemudian apabila mim bertemu dengan ba, ya, disebut dengan ikhfa syafawi, mim dan ba, mim dan mim, mim dan ba. Nah, selain daripada mim dan mim dan mim dan ba, selain bertemu mim dan ba, selain daripada huruf itu disebut dengan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, tidak boleh ada penahanan di situ. Amhilhum tidak boleh, tapi kita putus. Amhilhum ruwaida. Nah, ini adalah dalam hukum tajwid mim sukun. Amhil, nah juga sama, mim bertemu ha disebut dengan izhar syafawi. Jadi izhar jelas, syafawi yaitu lisan atau mulut. Karena mim dan ba itu berada posisi makhrajnya adalah di syafatain atau di dua bibir. Baik Bapak Ibu, di Quran Madinah, ya, ruwaida ini ditulis mim, ya. Mim karena setelah surat At-Tariq itu nanti diawali dengan ba bismillah, ada ba bismillah. Jadi ruwaida. Kalau misalkan kita mau lanjutkan dengan surat selanjutnya, maka kita dahulukan bismillah. Maka kenapa di sini ruwaidan kemudian ada mimnya? Karena setelah surat At-Tariq itu kita boleh melanjutkan langsung, ya, kita sambung, ya, ruwaidam bis, nah, ruwaidam bismillahir, itu boleh, ya. Jadi ini adalah kenapa di Quran Madinah tertulis yaitu mim seperti iklab. Apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan ba, maka akan terlihat huruf mim seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dalam kajian terjemah lafziyah. Kita akan bahas sebagaimana kita sudah membahas sebelumnya, ya, begitu banyak sumpah-sumpah Allah. Kemudian setelah sumpah itu pasti ada pernyataan-pernyataan, ya. Was-sama'i dzatir raja', ya. Kalau kemarin wat-tariq, ya, ada apa namanya sumpah terhadap waktu kedatangan di malam hari. Was-sama demi malam dzatir raja', yang memiliki kandungan air, ya. Was-sama demi langit, ya, demi langit. As-sama ada waw kemudian diakhiri dengan kasroh, ya, ini berarti demi. Wallahi wal asri wad duha wal lail, ya, wal fajri dan lain sebagainya.
Dat, zat itu adalah yang mengandung atau yang memiliki. Za, kenapa diakhiri ta? Kalau ta ini tandanya adalah muannas. As-sama itu adalah benda muannas. Kalau dalam bahasa Arab itu muannas itu adalah kata benda yang diakhiri dengan tak marbutoh, ada tuntunnya, ya, ada tun, saburatun, majalatun. Nah, ini ada tuntunnya, namanya muannas atau benda perempuan. Nah, tapi as-sama ini dia dicap sebagai benda perempuan atau bukan benda milik perempuan, tapi benda yang dalam kaidah Arab itu dia muannas, benda perempuan. Ya, kenapa? Karena ini sebagai pengetahuan Bapak Ibu, semua benda di alam dunia ini yang hanya ada satu jenis seperti bulan, kemudian bumi, langit, ini semuanya adalah bentuknya muannas. Jadi kalau muzakkar zu, za, dhammah, kemudian waw. Jadi kalau zu, misalkan laki-laki itu memiliki mobil, nah, berarti ar-rajulu zu sayyarah, ya, zu sayyarah berarti dia laki-laki itu memiliki mobil, ya. Zulhulaifah, nah itu juga berarti memiliki hulaifah. Zunurain, ini adalah sebutan bagi sahabat Utsman, ya, karena dia memiliki dua wanita dari keluarga Rasulullah, ya. Jadi Dzunurain, dua cahaya, ya. Itu zu. Kalau zat, nah ini adalah muannas. Jadi as-sama ini kembali kepada muannas. Was-sama'i dzatir raja, dan demi langit dzatir raja yang mengandung raja. Rajaun itu air. Jadi malam hari kita tentu sudah mengetahui meskipun tidak ada hujan, tetapi daun atau mungkin genteng atau hal-hal yang di bawah langit itu pasti akan basah. Kemudian wal ardi dzatis sad, ya, dan demi bumi, ya, zati sad'un, ya, yang memiliki atau yang mengandung tumbuh-tumbuhan. Jadi sudah takdir Allah bahwasanya langit itu memiliki kandungan air, kemudian bumi itu juga memiliki tumbuh-tumbuhan. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ke-13, innahu laqaulun fasl. Setelah sumpah tadi, kemudian Allah menyatakan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya hu ini kembali kepada Quran, ya. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu laqaulun. Nah, kita sudah pernah membahas juga lam. Apabila ada lam kemudian diikuti dengan kata benda, ya, di sini adalah firman atau qaul. Qaul itu adalah perkataan atau firman. La itu artinya benar-benar. La qaulun fasl. Faslun itu dalam bahasa Arab artinya kelas. Nah, kelas itu sesuatu yang ada pemisahnya. Jadi kelas 1, 2, 3 otomatis terpisah antara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, maka faslun ini dalam arti awalnya aslul katanya yaitu pemisah, ya, antara hak dan batil. Sesungguhnya Quran itu adalah benar-benar perkataan atau firman Allah sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Jadi dalam Quran itu termaktub firman Allah mana yang hak, sesuatu hal yang baik, dan mana yang batil, sesuatu hal yang bersifat maksiat. Nah, nanti kita akan bahas kenapa Allah menyatakan ini, ya. Jadi Allah menyatakan bahwasanya Quran itu adalah perkataan atau firman Allah yang menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Sudah ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas kenapa Allah menyatakan ini. Wama huwa bil hazl. Nah, wama huwa bil hazl. Dan Quran itu, huwa kembali kepada Quran,
Ma itu bukan, ya. Ma huwa berarti bukan, ya. Ma huwa bil hazl, ya. Dan bukanlah Quran itu bil hazl, dengan sia-sia atau dengan senda gurau. Jadi firman yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan berupa hal yang tiada gunanya, ya, sia-sia, atau dalam hal yang lain hazl ini adalah sendau gurau, hanya lelucon semata, ya. Jadi pasti apa yang dalam Quran itu sudah terjadi dan memang betul-betul memilah antara hak dan yang batil. Nah, ini adalah pernyataan dari Allah, ya. Karena kenapa? Karena kaum kafir itu tidak mempercayai Al-Quran. Kaum kafir itu menyatakan bahwasanya ini adalah buatan manusia, ya, buatan dari Muhammad. Nah, ini menyatakan bahwasanya Allah menekankan bahwasanya Quran itu adalah bukan hal yang sia-sia atau tiada gunanya. Kemudian Allah menyatakan lagi, innahum yakiduna kaida. Ini diarahkan kepada kaum kafir, Yahudi maupun Nasrani. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, ya, orang-orang kafir itu yakiduna, ya. Yakidu itu adalah membuat tipu daya, membuat perencanaan, ya. Jadi membuat perencanaan dalam hal yang buruk, ya. Yakiduna kaida. Kaida ini adalah penekanan, sifatnya adalah tipu daya yang buruk. Jadi kaidan ini adalah sifat. Jadi innahum yakiduna kaidan, yaitu mereka membuat tipu daya, artinya benar-benar orang kafir itu membuat tipu daya, perencanaan yang bersifat buruk. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Nah, kembali Allah menyatakan, dan aku pun, ya, jadi kata Allah, wa akidu kaidan, dan aku akan juga membuat tipu daya. Jadi membuat tipu daya, benar-benar membuat tipu daya. Jadi kaum kafir membuat tipu daya, dan Allah menantang bagi kaum kafir itu juga membuat tipu daya bagi mereka. Setelah Allah menyatakan tadi tentang Al-Quran, kemudian menyatakan juga tentang tipu daya kaum kafir, kemudian Allah juga akan membuat tipu daya bagi mereka kaum kafir. Kemudian Allah memerintahkan, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini perintah dari Allah. Famahhilil, fa itu maka, mahil, mahil itu dari kata mahala yumahilu, artinya pelan-pelan, ya. Jadi jangan terburu-buru, ditangguhkan, ditahan, ya. Maka tahanlah, tangguhkanlah, jangan asal ikut kepada kaum kafir. Jadi tamahal artinya kita harus hati-hati, kita harus tahan diri. Famahil kafirina, jadi jangan, maka kamu tangguhkan orang-orang kafir itu. Jadi jaga jarak, artinya jaga jarak, kemudian tidak ikut tipu daya dia, ya. Harus pelan-pelan, jangan sampai asal ikut saja ketika ada ajakan kaum kafir, ya. Ini adalah perintah banyak kita sebagai hamba Allah untuk mahil, untuk menangguhkan ajakan-ajakan kaum kafir. Amhilhum ruwaida. Nah, kemudian yang kedua adalah amhilhum, maka berikanlah tangguhan atau berikanlah waktu bagi mereka kaum kafir ini, ruwaidan, yang sebentar. Ini adalah perintah dari Allah, dan setelah ini akan kami sampaikan juga beberapa hadis tentang kaum kafir ini dan beberapa anjuran bagi kita sebagai hamba Allah
Beberapa ulama tafsir menyatakan dalam ayat terakhir ini adalah perintah bagi kita untuk tidak mudah-mudah mengikuti ajakan-ajakan kaum kafir. Yang kedua, kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim dan mukmin, kita diperintahkan untuk bisa berpikir, ya, untuk bisa berpikir sebelum kita menentukan keputusan. Ya, tatkala mungkin kita diajak untuk hal tertentu yang membuat kita bahagia atau mungkin membuat kita sejahtera dengan melihat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dari orang itu, yang mana kita mungkin menganggap itu orang baik, belum tentu ya sekarang orang baik tapi besok menjadi orang baik, tetapi kita harus mengikuti kebaikan, ya, bukan orang baiknya saja tapi mengikuti kebaikan. Nah, maka perlu kita harus berpikir, perlu mengkaji apakah ajakan itu betul-betul untuk kemaksiatan atau untuk kebaikan. Kemudian Bapak Ibu, di hadis Sahihain, ya, jadi Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan di sini bahwasannya ajakan kaum kafir itu adalah sebagaimana fata morgana. Jadi fata morgana itu sesuatu hal yang menurut kita terlihat bagus, mewah, tetapi ternyata sia-sia, tidak ada harganya. Ini namanya fata morgana. Ya. Dalam hadis, kami tidak mencantumkan di kertas, diriwayatkan oleh dua imam, Bukhari dan Muslim, ya. Fayud'al yahudu fayaqul. Ini ketika datang hari pembalasan. Jadi Allah itu akan memanggil fayud'a al yahud. Jadi pada hari itu, pada hari pembalasan itu, Allah akan memanggil orang-orang Yahudi. Fayuqalu lahum. Kemudian Allah itu berkata kepada mereka, man kuntum ta'budun, kepada siapa kalian itu menyembah? Nah, qalu kunna na'budu Uzzaz ibnillah. Kami menyembah, ya, Uzzaz itu Uzair, ya, putra Allah. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi menyembah ibnullah, ya, jadi anaknya Allah namanya Uzzaz. Fayuqalu lahum, kemudian Allah mengatakan kadzabtum, ya, kamu sudah berbohong, kamu tidak benar. Mattakhadallahu min sahibatin wa la waladin. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah melahirkan, tidak mempunyai istri, sahibah, wala waladin, tidak mempunyai anak. Famadata tabagun, ya. Kemudian apa yang sekarang kamu inginkan ketika kamu, wahai orang Yahudi itu, menyembah Uzzaz ini, Uzair, ya, Uzair ini, ya. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam neraka, atisna Rabbana. Kemudian mereka mengatakan, kami haus, wahai Rabb, ya, wahai Tuhan, kami haus, kami lapar, kami merasa panas di sini, ya, berikanlah kami faskina. Jadi berikanlah kami air, berikanlah kami kesegaran ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayusaru alla tariduna fayusharuna ilan nar. Kemudian Allah itu menunjukkan, itu loh, kamu ke sana coba. Kaum Yahudi, kamu datang ke satu tempat itu yang kamu lihat, di situ banyak sekali air-air, banyak sekali yang menyegarkan. Kemudian mereka ke sana, oh iya, di sana itu kelihatan airnya, menyegarkan, rindang dan lain sebagainya. Ternyata yang mereka tuju itu adalah neraka. Nah, inilah sebagai gambaran bahwasannya kaum Yahudi dan kaum Nasrani sebagai orang kafir, mereka dulu tatkala mereka mengajak orang-orang Muslim itu dengan hal-hal yang enak, dengan hal-hal yang
mewah. Nah, ternyata apa yang dia lakukan ternyata mereka berupa tipu daya mereka terhadap kaum muslimin. Termasuk juga kemudian Allah juga memanggil Nasro, jadi Nasoro, summa yud'a an-Nasoro, sama seperti hal yang tadi. Apa yang kalian sembah ketika kalian hidup di dunia? Qalu kunna na'budul Masih ibnullah, kami menyembah Al-Masih, putra Allah. Kemudian Allah menyatakan, kadzabtum, kamu sudah berdusta, kamu bohong. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Jadi Allah tidak pernah mempunyai istri dan mempunyai anak. Hal yang sama terjadi kepada kaum Nasrani. Bapak Ibu, jamaah kajian rahimanillah, di bawah tabel itu kami cantumkan 2 ayat yang berkenaan dengan ajakan daripada kaum kafir terhadap kita, terutama pada masa-masa saat ini yang begitu kuat arusnya, kuat ombaknya, kepada apalagi generasi-generasi muda saat ini. Mereka sangat mudah dan tergiur dengan ajakan-ajakan kampanye-kampanye kaum kafir, ya. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ke-7 kita sudah tahu juga, ya, khatamallahu ala qulubihim, ya, ketika Allah itu telah mengunci mati hatinya, wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengarannya, wa ala absarihim, dan penglihatannya. 3 hal ini, hati, pendengaran, dan penglihatan, ini berarti adalah kunci dalam mengajak seseorang. Nah, kalau kita ajak seseorang dalam hal kebaikan, maka kita pegang hatinya. Yang kedua, kita ajak dengan supaya dia mendengar, dengan dengaran, dengan tergiurnya ajakan-ajakan. Kemudian penglihatan. Maka tadi fata morgana itu adalah tipu daya mata, tipu daya terhadap penglihatan. Nah, 3 hal ini kunci utama di dalam ajakan kita kepada orang lain. Dan bagi walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah siksa yang amat berat tatkala mereka telah dikunci hati, pendengaran, dan penglihatan. Kemudian juga sama di surat Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, ya. Maka pernah kamu melihat orang-orang yang menjadi hawa nafsu sebagai tuhannya, hawa nafsu sebagai tuhannya, ya. Wa khatama ala sam'ihim, dan Allah membiarkan dasar-dasar ilmu, dan Allah telah mengunci mati, pendengaran, dan hatinya, dan meletakkan tutupan pada penglihatannya. Wa ala basarihi ghisyawah, ghisyawah itu penutup. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun, dan siapa yang akan memberi petunjuk sesudah Allah, selain daripada Allah, ketika dia sesat, maka afala tadzakkarun, apakah kamu tidak melihat, mengapa tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Jadi ada 3 kunci bagi kita sebagai umat Islam dan anak-anak kita, generasi kita, untuk dapat terhindar daripada ajakan-ajakan kaum kafir, baik dia dalam hal ajakan untuk berbuat syirik atau berbuat hal-hal yang bermaksiat. Pada saat ini sudah sangat booming sekali tentang LGBT. Begitu mudah sekali apabila kita melihat di YouTube atau di Facebook, Instagram, itu banyak iklan-iklan yang mengarah ke situ. Dan itu semuanya karena kuncinya adalah hati, pendengaran, dan penglihatan. Maka sedini mungkin kita dapat mengajari khususnya anak-anak kita untuk menghindari hal-hal tersebut, karena itu merupakan fata morgana. Ya, mungkin terlihat sekarang enak dan lain sebagainya, ya, senang secara duniawi, tapi dibalik daripada itu ada hal yang sia-sia dan yang tidak bermanfaat. Baik Bapak Ibu, itulah tadi
di ayat ke-11 sampai ke ayat 17 bahwasanya Allah bersumpah demi langit dan demi bumi. Kemudian Allah menyatakan betul-betul bahwasanya Quran itu adalah pemisah antara hak dan batil. Kemudian Allah juga menekankan bahwasanya kaum kafir itu sudah membuat tipu daya dan Allah juga akan membuat tipu daya bagi mereka. Kemudian perintah Allah di ayat terakhir, famahilil kafirin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menahan diri, untuk menangguhkan diri supaya tidak mudah untuk ikut ajakan-ajakan mereka. Ini adalah kuncinya. Jadi tatkala kita mendapatkan ajakan dari kaum kafir, baik itu berupa hal kemaksiatan atau syirik, maka kita perlahan-lahan untuk bisa menghindari itu semua. Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, kita cukupkan kajian pada malam hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan di slot selanjutnya di minggu yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.